Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Dwi Ramadhani dari kelas 4C NIM 176. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana dan juga mekanisme operasionalnya. Untuk pengertian reksadana, dilihat dari asal katanya, reksadana berasal dari kata reksa yang berarti juga atau pelihara, dan kata dana yang diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana ini didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya itu akan diinvestasikan dalam portofolio efek atau manajemen oleh manajer investasi. Sedangkan untuk pengertian reksadana syariah sendiri, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antar pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi maupun antar manajer investasi dengan pengguna investasi, sehingga dana para investor yang terkumpul dalam reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan kembali ke dalam sumber instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Dan untuk mekanisme kegiatan operasionalnya sendiri pada lembaga reksadana yaitu pertama, investor melakukan pembelian reksadana melalui manajer investasi dengan menyetorkan dananya melalui bank kustodian. Kedua, manajer investasi akan mengelola dana investor dengan melakukan pembelian atau penjualan instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan jenis reksadana yang dibeli oleh investor. Dan yang ketiga, pembelian atau penjualan instrumen investasi oleh manajer investasi dilakukan melalui perantara pedagang efek. Yang keempat, apabila investor melakukan penjualan reksadana kepada manajer investasi, maka manajer investasi akan menginstruksikan pembayaran kepada bank kustodian. Dan yang kelima, bank kustodian akan mengirimkan dana penjualan reksadana ke investor. Dan sedangkan pada mekanisme operasional reksadana syariah itu harus sesuai dengan prinsip Islam, dan perbedaan yang mendasar antara reksadana syariah dan reksadana konvensional itu terletak pada proses screeningnya dengan mengonstruksi portofolio. Dalam reksadana syariah itu dikenal dengan proses filterisasi. Filterisasi dalam prinsip Islam adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, goror, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dan lain-lain. Nah, proses filterisasi ini dilakukan dengan membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya dengan cara charity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Menawati, NIM 033, kelas 4C. Selanjutnya yaitu produk reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana ini mengutamakan investasi pada jenis-jenis efek di pasar uang dengan orientasi jangka pendek. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini mengkhususkan pada efek yang memberikan pendapatan secara tetap. Yang ketiga, reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam efek bersifat ekuitas. Reksadana ini mengupayakan untuk memperoleh capital gain dalam jangka panjang. Yang keempat, reksadana campuran,
yaitu reksadana ini mengalokasikan dana investasinya dalam berbagai macam produk investasi, dari pasar uang, obligasi, hingga saham. Komposisi instrumen investasi terbesar maksimum 79%. Ketiga jenis instrumen investasi itu harus ada dalam reksadana campuran ini. Yang terakhir, reksadana indeks, yaitu reksadana yang kinerjanya mengikuti indeks saham tertentu. Kemudian, reksadana indeks adalah performnya mengikuti indeks yang telah ditentukan, dapat diperjualbelikan selama jam perdagangan bursa, biaya lebih rendah, transparansi atas pilihan produk indeks tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diding Permadi dengan NIM 068. Selanjutnya yaitu materi tentang isu dan problematika yang ada pada reksadana. Yang pertama yaitu membahas tentang isu reksadana. Ada beberapa isu yang memberikan dampak perkembangan pada reksadana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada isu statistik moneter, yaitu isu yang menjadi perdebatan awal terkait dengan kegiatan reksadana melalui perbankan, yang mana pendapat yang menyatakan bahwa dana hanya mengalir dari satu bank ke bank lain, atau dengan penyederhanaan, transaksi aliran dana hanya berpindah dari tabungan atau deposito milik nasabah ke bentuk giro bank yang lebih liquid. Tetapi pendapat di atas ternyata belum mampu didukung oleh data perbankan secara keseluruhan, dengan menggunakan satu titik ekstrim di bulan Juli 2002 sebagai ilustrasi. Seiring dengan kenaikannya dana kelolaan reksadana sebesar 6,6 triliun, statistik tabungan deposito dan giro juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,1 triliun dan 1,2 triliun. Dan mengapa pendapat di atas sulit sekali untuk dijustifikasikan dengan data? Karena ada beberapa kemungkinan terkait dengan kenyataan bahwa sifat data statistik yang saat ini dimiliki dan digunakan adalah data stok, bukan data flows. Maksudnya data stok yang berasal dari laporan bulanan Bank Umum ini hanya menangkap data posisi akhir bulan tanpa bisa mengungkapkan mutasi-mutasi harian yang terjadi. Isu yang kedua yaitu ada isu kebijakan moneter. Nah, dalam kerangka kebijakan moneter, base money targeting ini masih diadopsi oleh Bank Indonesia secara formal. Perkembangan reksadana diperkirakan tidak berdampak secara langsung pada pencapaian sasaran operasional uang primer. Meski demikian, produk reksadana dengan nominal mulai dari 100.000 dimungkinkan dengan uang tunai atau kartal. Pembelian investasi di reksadana baru menjangkau kalangan yang terbiasa melalui transaksi perbankan. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan moneter, mengingat bahwa perkembangan reksadana khususnya dengan underlying obligasi pemerintah terkait erat dengan kecenderungan penurunan suku bunga SBI atau sertifikat Bank Indonesia akhir-akhir ini. Perkembangan reksadana dengan demikian sangat rentan terhadap perubahan kebijakan otoritas moneter, yang mana secara lebih spesifik perubahan kebijakan otoritas moneter terlebih yang dilakukan secara mendadak dan besar atau bergejolak sangat membahayakan perkembangan reksadana khususnya dan kestabilan pasar keuangan secara umum. Perubahan kebijakan moneter dalam kaitan ini perlu dilakukan secara gradual, terukur, dan konsisten. Selanjutnya yaitu isu yang terakhir, yaitu isu keuangan pemerintah. Pertumbuhan produk reksadana sangat kondusif bagi perkembangan pasar obligasi pemerintah, baik di pasar perdana maupun sekunder. Pembahasan pajak penghasilan untuk reksadana dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memuluskan jalan bagi terbentuknya pasar sekunder obligasi pemerintah yang liquid pada gilirannya, yang mana mendorong yield to maturity atau YTM menjadi lebih rendah. Dengan YTM yang lebih rendah, penghematan keuangan pemerintah yang bisa dihasilkan dari penerbitan obligasi untuk keperluan refinancing selama setahun diperkirakan dapat mencapai 35 triliun, jauh lebih besar daripada tax revenue loss kurang lebih sebesar 1 triliun akibat pembebasan PPh final. Selanjutnya yaitu problematika reksadana.
Problematika reksadana yang akan dibahas di sini yaitu ada 3. Yang pertama, reksadana relatif dikenal hanya pada kalangan tertentu, terutama pada investor yang akan menanamkan modalnya dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan reksadana syariah. Sehingga reksadana syariah masih relatif kurang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Adanya sistem dualisme. Yang kedua, adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional memiliki peluang yang cukup besar karena masyarakat memilih reksadana yang berpengaruh di pasar modal. Sedangkan untuk reksadana syariah belum cukup untuk membantu dalam aspek perekonomian. Dikarenakan investasi di syariah kreditnya lebih tinggi dan retur investasinya tidak terlalu besar. Sehingga berinvestasi di reksadana konvensional dan reksadana syariah pasti memiliki resikonya masing-masing. Yang terakhir ada meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah. Itu perlu bantuan dari pengusaha dan lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk sinergi bagi peningkatan perkembangan reksadana di berbagai sektor ekonomi dan memperkenalkan ekonomi syariah di tingkat internasional. Selanjutnya yaitu perkembangan reksadana. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa perkembangan reksadana syariah yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terus menunjukkan perkembangan yang positif dan diikuti oleh perkembangan setiap bulannya di tahun 2016. Perkembangan di setiap tahunnya selalu meningkat dan stabil. Perkembangan jumlah produk reksadana syariah pada tahun 2010 sebanyak 48 jumlah reksadana syariah, dan perkembangan ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016. Perkembangan jumlah reksadana syariah dan perkembangan ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015 sebanyak 93 jumlah reksadana syariah. Sementara di tahun 2016 perkembangan jumlah reksadana syariah juga selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, di mana pada bulan Januari sebanyak 94 reksadana syariah dan di bulan November sebanyak 132 reksadana syariah. Perkembangan ini cukup signifikan karena hal ini didorong oleh keinginan masyarakat Muslim Indonesia yang menginginkan memperoleh pendapatan yang bersumber dari investasi dengan cara yang bersih dan sesuai dengan syariat agama Islam. Perkembangan reksadana syariah ini juga disebabkan oleh masyarakat Muslim yang berinvestasi meyakini bahwa reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Dan reksadana juga memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang akan meningkatkan kesejahteraan material. Sedangkan untuk reksadana konvensional pada tahun 2010 jumlah reksadana adalah 564 dan ini terus mengalami kenaikan yang sangat baik sampai tahun 2015 menjadi sampai tahun 2015 menjadi 998 reksadana. Begitu pula di tahun 2016 peningkatan jumlah reksadana terus mengalami kenaikan yang dimulai sebanyak 906 reksadana di bulan Januari menjadi 1281 reksadana di bulan November. Apabila dilihat dari perbandingan perkembangan jumlah kedua reksadana tersebut, reksadana konvensional jauh lebih banyak dari reksadana syariah di setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulfika NIM 190721100056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan reksadana konvensional dan syariah. Persamaan reksadana syariah dan konvensional memiliki 4 unsur utama, yaitu pertama, masyarakat
milik modal atau dalam syariah disebut rob al-mal. Yang kedua yaitu modal yang disetor oleh masyarakat, dalam syariahnya disebut mal. Yang ketiga manajer investasi sebagai pengelola modal disebut amil. Yang keempat investasi yang dilakukan oleh manajer investasi, dalam syariahnya amal. Selanjutnya yaitu perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Reksadana syariah pengelolaan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan konvensional pengelolaan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa berdasarkan prinsip syariah, prinsip Islam. Yang kedua, syariah memiliki mekanisme pembersihan kekayaan yang dinilai non-halal atau dikenal dengan mekanisme cleansing. Konvensional tidak ada mekanisme khusus. Yang ketiga, portofolio efek terdiri dari efek-efek syariah seperti suku syariah, saham syariah, serta efek syariah lainnya. Konvensional portofolio efek dapat terdiri dari efek-efek syariah dan non-syariah, serta memungkinkan portofolio efek berasal dari emitmen yang dalam menjalankan bisnisnya berbasis ribawi. Yang keempat, terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi keberadaan reksadana syariah. Konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. Pengawas sepenuhnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.